Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku, kembali di Pesantren Kilat Ramadan SMK Negeri 2 Bandung. Bersama Ibu dengan materi yang baru setelah materi yang sebelumnya. Mudah-mudahan di puasa Ramadan tahun ini sudah menginjak di hari ke-16. Mudah-mudahan puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ada kewajiban yang lain selain berpuasa yang biasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yaitu zakat. Salah satu dari rukun Islam yang keempat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang implementasi zakat fitrah dan zakat mal. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa kita. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri kita dari harta dan kekayaan yang kita miliki. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Begitupun anak atau bayi yang baru lahir. Anak, dewasa, sampai lansia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bagi bayi yang baru lahir, maka tugas orang tuanya lah yang harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama itu Islam. Yang kedua, dikeluarkan di akhir bulan Ramadan atau di penghujung bulan suci Ramadan sesudah terbenamnya matahari. Dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan zakat tapi kita tidak memiliki harta lebih untuk dikonsumsi oleh diri sendiri dan keluarga kita. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan zakat itu dalam satu keluarga misalkan 150.000, 5 jiwa. Kita hanya memiliki harta atau makanan pokok yaitu senilai 100.000, berarti tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi wajib untuk menerima zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Zaman Rasulullah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu berupa gandum, kurma kecil yang sudah dikeringkan, dan susu kambing yang sudah dibekukan atau sudah dibentuk menjadi kalau sering kita kenal dengan mentega atau keju. Nah, itu zaman Rasulullah. Itu disebut makanan pokok. Akan tetapi karena makanan pokok kita itu adalah nasi, maka kita berzakat fitrah berupa beras. Berapa takaran atau ukuran yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah? Per jiwa, yaitu setengah kilogram beras atau 3,5 liter atau 3,5 liter beras. Kalau yang menggunakan liter per jiwa, jadi satu orang. Pertanyaannya, apakah boleh zakat fitrah menggunakan uang atau berupa uang?
Mazhab Hanafi mengatakan boleh. Sedangkan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i tetap harus berupa makanan pokok. Jadi kesimpulannya, kita boleh berzakat fitrah berupa beras atau berupa uang. Yang penting takaran ukurannya tidak berkurang. Contoh, satu orang atau satu jiwa itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilogram beras. Juklak pemerintah, juklak itu batas minimal dikeluarkannya zakat fitrah yaitu Rp30.000. Berarti menggunakan beras yang seharga Rp12.000. Cara menghitungnya, kalau kita mau berzakat fitrah berupa uang, 1 kilogram beras yaitu Rp12.000 dikali 2,5 kilogram beras per jiwanya. Maka total zakat fitrah yang berupa uang yang harus dikeluarkan yaitu Rp30.000 per jiwa. Kalau dalam satu keluarga ada 5 jiwa, berarti tinggal dikalikan 5 jiwa. 30.000 dikali 5 jiwa yaitu 150.000 zakat fitrah yang harus dikeluarkan satu keluarga tersebut. Kemudian bagaimana cara pendistribusiannya? Kita bisa membayar lewat sebuah lembaga yang disebut Badan Amil Zakat, atau bisa ke masjid yang dekat rumah kita, atau bisa lewat RW, RT yang ditugaskan sebagai amilin zakat. Amilin zakat itu orang yang menerima, mengurus, dan mendistribusikan zakat fitrah sesuai pada waktunya. Apakah boleh kita membayar zakat fitrah langsung kepada mustahik zakat yang menurut kita memang layak atau pantas menerima zakat? Boleh. Ya, kenapa harus ke lembaga? Maksudnya supaya merata pendistribusiannya. Tapi kalau kita yakin orang tersebut layak untuk menerima zakat, diperbolehkan untuk langsung memberikannya kepada yang berhak. Ibu contohkan bagaimana kalian belajar untuk memberikan zakat fitrah sendiri tanpa orang tua. Semoga kalian siapkan 1 kantong beras dengan takaran 2,5 kilogram atau berupa uang 30.000. Lalu niatkan di dalam hati, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Saya niat membayar zakat fitrah atas diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Nanti amilin akan menerima zakat itu dan mengucapkan ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita. Semoga Allah membalas harta yang kau berikan dan memberkahi harta yang kau sisakan. Nah, itu tentang zakat fitrah. Sekarang kita masuk ke zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu sering kita dengar dengan istilah zakat harta, karena merupakan zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri kita dari harta dan kekayaan yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, akan tetapi ada sebagian hak kaum duafa yang harus kita berikan agar harta yang kita miliki berkah. Zakat mal itu bermacam-macam urutannya atau macamnya atau jenisnya. Ada zakat emas, zakat perak, perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, hasil ternak, tabungan, profesi. Nah, kalau kita punya harta di rumah seperti sendok, garpu, mobil, kendaraan, itu semua harta yang kita miliki. Akan tetapi
Zakat mal itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama tadi Ibu sebutkan zakat emas. Zakat mal itu harus sesuai dengan nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimal dikeluarkannya zakat mal. Jadi kalau belum mencapai nisab, berarti belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Sedangkan haul itu adalah waktu mengeluarkan zakat mal. Jadi batas waktu mengeluarkannya 1 tahun. Di mana pertama kalian menyimpan harta itu jarak 1 tahun, apakah sudah mencapai nisab atau belum? Nah, kalau sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Emas, nisab yang harus dikeluarkan zakat malnya yaitu setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau dinominalkan berupa rupiah, ketentuannya yaitu seharga emas 1 gramnya yang berlaku saat itu. Jadi harga emas yang berlaku saat akan mengeluarkan zakat mal. Contoh misalkan 1 gram emas itu harganya 500.000. Berarti kalau nisab 85 gram emas tinggal dikalikan 500.000. Maka nisab zakat mal yang wajib dikeluarkan dalam waktu 1 tahun yaitu Rp42.500.000. Maka wajib keluarkan zakat malnya sebesar 2,5%. Berikutnya perdagangan, tabungan dulu ya. Nah, untuk tabungan, insya Allah setiap orang pasti punya tabungan. Masalah besar kecil itu tergantung kita. Tinggal kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun kita menabung, saldo terakhir di tahun terakhir apakah sudah mencapai nisab 85 gram emas yang tadi Ibu sebutkan nominalnya 42.500.000, maaf. Kalau sudah mencapai itu berarti wajib keluarkan zakat mal tabungannya. Kalau misalkan 40 juta atau 41 juta berarti belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya. Tinggal kita ganti dengan berinfak atau bersedekah. Kemudian zakat profesi. Zakat profesi itu bermacam-macam. Contoh Ibu guru sebagai pengajar. Setiap bulan mendapatkan honor atau penghasilan dari profesi Ibu mengajar. Nah, sebelum kita gunakan, keluarkan dulu zakatnya, yaitu sebesar 2,5%, sama dengan setara 85 gram emas tadi. Kemudian zakat hewan ternak. Nah, kalau zakat hewan ternak dan zakat hasil pertanian, yaitu tidak tergantung haul atau waktu, sesuai dengan hasil ternak yang didapatkan atau hasil pertanian yang didapatkan. Kalau untuk pertanian, kalau diairinya dengan irigasi, maka zakat mal yang harus dikeluarkannya yaitu sebesar 5% dari hasil panen yang dia dapatkan. Kalau misalkan diairinya dengan air hujan atau air sungai, nah, berarti zakat yang harus dikeluarkannya yaitu 10% dari hasil panen yang dia dapatkan. Kemudian zakat peternakan atau ternak hewan. Itu ada 3 yang ditentukan. Unta, nisabnya itu sebanyak 5 ekor. Sapi, nisabnya sebanyak 30 ekor. Maksud nisab itu batas minimal. Jadi kalau saya baru punya sapinya 28 ekor, berarti belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Batas minimalnya itu 30 ekor sapi baru keluarkan zakat malnya. Kemudian kambing. Nah, untuk kambing yaitu 40 ekor, baru bisa dikeluarkan zakat malnya. Kalau belum ada kewajiban membayarkan zakat malnya, kalian bisa ganti dengan berinfak atau bersodakoh. Itu tentang zakat mal.
Kemudian perdagangan. Untuk perdagangan dihitung dari hasil modal dan untung yang kita terima. Modalnya berapa, untungnya berapa, lalu dipotong utang piutang terlebih dahulu, maka keluarkan zakat malnya 2,5%. Yang terakhir yaitu rikaz. Rikaz itu harta temuan. Harta temuan itu zakat malnya sebesar 20%. Kenapa lebih besar? Karena itu harta yang kita temukan dan harus langsung dijakatkan. Itu harta rikas, ya, harta rikas. Mudah-mudahan dengan materi yang Ibu jelaskan barusan tentang zakat fitrah dan zakat mal bisa kalian pahami dan bisa kalian implementasikan atau pembuktiannya di dunia nyata. Anda belajar untuk membayar zakat fitrah sendiri, meskipun mungkin zakat mal belum, tapi yang wajib di bulan Ramadan yaitu zakat fitrah, kalian keluarkan 2,5 kilonya. Belajar untuk mengeluarkan zakat fitrah sendiri tanpa dibantu oleh orang tua, ya. Untuk mengeluarkan zakat fitrah, kalian boleh membayarkan di tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau sampai di penghujung bulan Ramadan sebelum terbenamnya matahari, itu dibolehkan. Tapi yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu yang diwajibkan di akhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari atau ketika azan maghrib berkumandang di Ramadan terakhir sampai sebelum khotib naik ke mimbar. Nah, kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi banyak yang mencari aman supaya tidak lupa membayarkan zakat fitrah, diperbolehkan membayar zakat fitrah sebelum waktu yang diwajibkan. Bagaimana kalau yang membayar zakat fitrahnya setelah khotib naik ke mimbar dan mengucapkan takbiratul ihram? Itu bukan zakat fitrah nanti namanya, jadi sedekah. Ya. Jadi waktu yang diwajibkan tadi Ibu sudah sebutkan dari azan maghrib di Ramadan terakhir sampai sebelum khotib naik ke mimbar. Sampai di sini anak-anak penjelasan Ibu tentang implementasi zakat fitrah dan zakat mal. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa memahami dan buktikan dalam kehidupan nyatanya, ya, sebagai ladang amal kalian di dunia dan di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terindah bagi kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.